Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Ya, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hendy di Jepara. Mas Hendy menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya bersama keluarganya. Jadi satu keluarga pada saat itu ini benar-benar ikut kena teror juga. Mas Hendy saat mengalami kejadian ini usianya sekitar 6 tahun. Mas Hendy sendiri itu lahir sekitar tahun 88. Nah, kejadian ini kisaran tahun 94. Di tahun 90-an tersebut ya, seperti yang diceritakan atau digambarkan di cerita-cerita sebelumnya, mungkin di tiap-tiap daerah ada kemiripan gitu ya. Yang namanya kondisi kampung kayak gitu tuh masih lumayan cukup sepi kalau malam hari. Masih banyak tanah-tanah kosong, rumah pun belum terlalu padat seperti sekarang, jalanan pun ala kadarnya masih pakai batu-batu besar yang kasar semacam itu ya. Belum kena aspal dan belum kayak di beton-beton kayak sekarang. Wis pokoknya kondisi itu beda dengan kondisi yang sekarang. Gelap, lampu jalan belum terpasang, dan sebagainya. Nah, Mas Hendy itu keluarga juga bukan keluarga yang kaya atau gimana, tapi termasuk keluarga yang dulu itu masih menengah ke bawah seperti itu ya. Rumahnya Mas Hendy sendiri ini masih pakai rumah yang semi permanen, yang sebagian itu masih pakai anyaman bambu seperti itu. Ya, rumah ala kadarnya, kata Mas Hendy. Tapi dulu sewaktu masih kecil, nggak merasa kalau, oh rumahku jelek atau apa kayak gitu ya. Karena apa? Rumah-rumah yang lain pun banyak yang seperti itu. Meskipun banyak juga yang memang udah dibangun full dengan kondisi yang bagus. Ya mereka dengan perekonomian yang lebih bagus lah dari keluarganya Mas Hendy. Tinggal di rumah tersebut, nggak mengeluh, nggak apa, yang ada itu nyaman. Bagian tanahnya itu bagian alasnya, lantainya maksudnya, ini memang udah di semen gitu ya. Cuman namanya kekuatan semen, lembab, ya akhirnya kan banyak yang meluduk-meluduk gitu, banyak yang pecah-pecah. Tapi hal itu tidak mengurangi Mas Hendy bersyukur untuk tinggal di rumah itu. Karena rumah teman-teman yang lain pun sama kayak gitu ya. Nah, ini pada suatu malam, oh ya, jadi begini, ini tak gambarin dulu keluarganya Mas Hendy yang dengan kondisi yang semacam itu, bukan keluarga yang dianggap penting di kampung, keluarga biasa aja, rakyat jelata begitulah. Ya, perlakuan beberapa orang terhadap keluarganya Mas Hendy pun memang agak gimana gitu ya, agak ngegampangin lah, terutama tetangga sebelah. Itu ada namanya keluarganya Pak Taman. Pak Taman sendiri itu adalah seseorang yang bekerja dekat dengan pemerintahan gitu ya. Instansinya nggak usah disebutkan, tapi bekerja di pemerintahan kayak gitu. Jadi secara status sosial itu lebih tinggi gitu ya. Secara status sosial merasa lebih mampu, lebih punya, dan memang kalau dilihat dari segi perekonomian ya kondisinya memang lebih bagus gitu ya. Rumahnya bagus, pakaian-pakaiannya bagus, anak-anaknya juga semuanya terawat dengan baik lah, intinya kayak gitu. Ya, dibandingkan dengan rumah sebelahnya, rumahnya Mas Hendy, itu lumayan cukup jomplang. Cuman yang jadi masalah itu sebenarnya keluarganya Mas Hendy bukan masalah status sosial mereka, tapi sikapnya Pak Taman itu mungkin merasa sebagai orang kaya di sana, sebagai orang yang dianggap penting di kampung tersebut, kadang keluar arogannya, ya merasa paling hebat, merasa paling apa gitu ya. Di lingkungan itu yang ada beberapa rumah tersebut, dia itu memang yang paling keras orangnya, paling sombong, paling gak deket sama tetangga-tetangga yang lain, bahkan sama keluarganya Mas Hendy yang notabene rumahnya itu sebelahan. Gak pernah yang namanya nyapa duluan gitu ya. Paling bapak biasanya saat berada di depan sana itu yang nyapa, Pak Taman berangkat gitu. Pak Taman pun jawabnya dengan sangat minimalis gitu ya. Ya cuman begitu doang gitu. Dan ya Mas Hendy menyaksikan itu semua dan gak tahu di usianya Mas Hendy bisa merasakan
kok Pak Taman begitu ya gitu ya. Beda sama orang-orang yang lain. Kalau orang-orang yang lain itu kan ya disapa layaknya orang kampung, itu pasti ada omongan gitu, agak sedikit panjang. Misal bapaknya nyapa, "Mas, berangkat Mas." "Oh nje Pak, berangkat Pak. Mari Pak, duluan." gitu. Ada basa-basinya lah kayak gitu ya. Ini kok nggak ada gitu ya. Dan ya seiring berjalannya waktu, Mas Hendy pun belum mengerti dengan sikap-sikap yang kayak gitu awalnya. Benar-benar dia tuh nggak paham. Dia baru mengerti itu setelah agak besaran. Ya saat kecil itu cuma mempertanyakan itu doang. Dan Mas Hendy itu memang ada yang namanya rasa takut sama Pak Taman. Soalnya kayak gitu. Misalkan ya, hal kecil, Mas Hendy misal main, ini kan rumah sebelahan, cuman ada di situ tanah kosong, mungkin sekitar 4 atau 5 meter gitu ya. Antara rumahnya Mas Hendy sama si rumahnya Pak Taman tersebut. Ini misal Mas Hendy main di tanah yang kosong di sebelah rumah di situ, terus apa? Kadang kan namanya anak kecil iseng-iseng, rumahnya kan memang nggak berpagar gitu ya, cuman pagar pakai tanaman bunga kayak gitu. Nah Mas Hendy tuh kadang nyebrang ke terasnya di situ, duduk di sana, itu langsung dipelototin sama Pak Taman. Kalau misal Pak Tamannya ada, itu kayak bener-bener dipelototin, kayak nakut-nakutin begitu ya. Mas Hendy-nya kan langsung bangun, dan semenjak saat itu dia itu nggak berani lagi buat duduk-duduk di terasnya di situ. Nah saat itu juga Mas Hendy berpikir, ini orang galak banget, ini orang jahat banget. Ditambah lagi dengan omongan-omongan dari teman-teman yang lain pun kayak gitu. Itu kan orangnya memang kayak gitu, enggak lah aku enggak berani sama Pak Taman kayak gini. Itu pada kayak gitu. Jadi Mas Hendy pun mulai takut lah di situ. Sampai suatu hari tiba-tiba ada sebuah kabar yang lumayan cukup mengejutkan. Pak Taman itu kan di kampung itu salah satu orang yang memang status sosialnya tinggi begitu ya. Dia pun dari perekonomian tadi disebutkan memang lumayan cukup bagus. Di antara lingkungan tersebut cuman ada satu orang yang punya sepeda motor, dan sepeda motor itu adalah yang punya cuman Pak Taman. Sepeda motor yang jarang dipakai juga. Biasanya dia pergi bekerja itu naik sepeda ontel biasa ya. Sepeda motor itu ya cuman dielap-elap, kadang ditaruh di depan, dipamerin kayak gitu, tapi jarang banget yang namanya dipakai. Nah, pada suatu hari Pak Taman itu, Mas Hendy ngedenger lagi manasin sepeda motor itu tadi. Dipanasin, gereng, motornya tuh motor 2 tak, masih keluar asap gitu ya. Mas Hendy pun ngeliatin, ih motornya bagus banget ya, kayak gitu. Nah udah, terus apa, Pak Taman, ini hari Minggu pagi, Pak Taman itu pergi naik motor tersebut ke sana keluar rumah. Ya itu beberapa orang pada nontonin, termasuk Mas Hendy juga, bapaknya juga pada di sana ya, pada ngeliat gitu, motor baru dipakai gitu ya. Dan mereka itu masih jarang lah melihat sepeda motor. Di tahun 94 itu masih jarang di kampungnya Mas Hendy. Mungkin kalau keluar ke jalanan sih masih udah banyak ya, tapi di kampungnya itu memang nggak terlalu banyak. Dan itu masih menjadi hal yang lumayan cukup spesial gitu. Pak Taman pun keluar dari sana, dan siang hari sekitar jam 10 pagi itu dapat kabar kalau Pak Taman itu mengalami sebuah kecelakaan. Kecelakaan yang lumayan cukup parah, kecelakaan tunggal. Dia jalan naik motor, nggak tahu apa yang terjadi, tahu-tahu nabrak pinggiran jalan gitu. Waktu itu nggak ada trotoarnya, cuman jalan, terus udah tanah-tanah begitu, di depan itu ada pohon besar, dihajar pohon itu. Dar, motornya kalah, pohonnya itu masih berdiri di sana, dan Pak Taman pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kabar itu kan nyebar, Pak Taman ngalamin kecelakaan, Pak Taman ngalamin kecelakaan. Mas Hendy kan biasa nongkrong ya sama ibu-ibu, kadang main sama temannya gitu. Nah, temannya itu kan bawa ibunya. Nah, ibu-ibu ini tuh pada ngobrol. Pak Taman itu masuk rumah sakit. Kenapa katanya? Kecelakaan. Ya udah biarin aja. Nah, mulut-mulut jahatnya itu mulai pada keluar gitu ya. Kata si Mas Hendy, biarin aja, syukurin, orang kayak gitu sombong banget. Udah biarin aja, biarin aja. Loh Mbak, kita nggak nengokin ke sana Mbak. Nggak enak loh sama Bu Ida. Katanya Bu Ida itu istrinya Pak Taman. Ya nanti ajalah, buat nengokin itu sih nanti aja, katanya begitu. Nantilah dipikirin lagi, bilangnya. Pokoknya mulut jahat, cerita jahat itu keluar dari para ibu-ibu yang ada di sana. Mas Hendy pun nggak terlalu mengerti gitu ya. Cuman
kok begitu ya, dan kebawa pengaruh, memang iya sih orangnya tuh jahat, aku aja pernah dipelototin gitu. Nah sudah sampai sore hari sekitar jam 3 mendapat kabar lagi kalau Pak Taman itu meninggal. Jadi memang kecelakaannya itu lumayan cukup parah. Bagian kepalanya itu konon begitu ya, menurut cerita-cerita orang, ini dia nabrak pohon, lompat, kepalanya itu ngebentur si pohon tersebut. Dak, kepalanya kalah. Pak Taman pun jatuh sakit dan ya begitu akhirnya meninggal. Nah udah meninggal, itu kan dibawa pulang gitu kan. Dibawa pulang pun begitu dapat kabar sekitar jam 3, baru pulang ke rumah. Sampai ke rumah itu sekitar jam 7 malam. Dan suasana entah kenapa itu jadi mencekam. Setelah mendengar cerita dari ibu-ibu sore harinya itu, ada cerita yang berkembang lainnya. Pak Taman kayak gitu kan berarti meninggalnya penasaran gitu. Bilangnya begitu, ada yang ngomong, ya kalau penasaran gimana? Ya biasanya kalau penasaran begitu kan nanti gentayangan yuk gitu kan. Nanti nanyain ke rumah sampean, diketokin satu persatu. Nah ada cerita begitu, apalagi plus, nah Hendy, kamu kan rumahnya sampingnya Pak Taman, nanti diketokin loh katanya begitu. Dari situ pun mulai muncul yang namanya ketakutan. Apa iya ya? Iya nanti dipocongin begini, darah-darah semuanya, ditakut-takutin sama si ibu-ibu tersebut. Jadi ya Mas Hendy anak kecil gitu, percaya, dan hari itu malam itu jadi makin suram. Balik pulang ke rumah, ke sana ngomong sama ibunya, Bu, Pak Taman nanti gentayangan ya Bu ya kan? Gentayangan apaan kata si ibunya? Ya habis begitu Bu, udah nggak usah ngomong-ngomong gitu ya. Dan sebenarnya ibunya si Mas Hendy waktu itu juga sempat berpikir ke arah sana. Hal itu disampaikan sama Mas Hendy itu setelah Mas Hendy mengerti, nggak saat itu juga gitu ya. Itu sebenarnya kayak gitu, ibunya pun ada rasa takut, ada rasa kayak gitu. Soalnya apa? Ya ini orang dulu waktu hidup kan jahat gitu ya sama tetangga. Sukanya ngomel-ngomelin, bahkan ada sesuatu yang bikin ibunya Mas Hendy itu sakit hati. Waktu itu si bapaknya Mas Hendy ini kan lagi kerja bakti bersihin di samping rumah lah di situ. Ada ibunya juga. Nah, ini si Pak Taman. Jadi yang kerja bakti itu bapaknya Pak Hendy dulu. Baru Pak Taman itu setengah jam kemudian ikut-ikutan. Itu pun nggak ngomong, nggak apa gitu, nggak nyapa. Sama-sama usrak nyabutin rumput atau nyabutin tanaman yang ada di halaman rumahnya itu. Tiba-tiba ini diambil, dilemparin, ke bapaknya si Mas Hendy. Ton, ini nanti sekalian ya dibersihin ya. Kayak gitu, cuman dibruk begitu aja, nitip gitu ya. Tapi cara nitipnya tuh seperti itu. Ya ibunya Mas Hendy cuman diem aja. Bapaknya Mas Hendy pun cuman, oh J Pak gitu kan. Ya seperti itulah, tapi ibunya Mas Hendy itu sakit hati. Orang kok nggak punya sopan santun, nggak punya apa, nganggapnya kita itu apa gitu ya. Kok seenaknya ngelempar rumput yang mau dibuang gitu ya, ditaruh di tempat kita yang baru aja dibersihkan di situ, dan bilangnya ini nanti sekalian dibuangin ya. Itu ngomong seperti itu, dan itu sakit hati gitu. Cuman ibunya si Mas Hendy diem aja. Ya sejahat itulah Pak Taman. Kalau kita ngomongin masalah Pak Taman ya. Dan malam itu sepeninggalnya pulang rame bener berkan itu, orang sekampung itu pada ke situ semua. Tapi ya begitu orang pada datang, umumnya ada orang meninggal gitu ya, menunjukkan rasa berduka atau apa. Ini malah pada ngegosip, pada nyukurin, itu kata Mas Hendy. Kok begitu ya, pada marah, pada seneng. Maksudnya Pak Hendy itu siapa si Pak Taman meninggal itu rasanya tuh pada seneng, syukurin, puas, biarin aja kayak gitu. Orang seperti itu ya memang harus dibersihkan dari muka bumi. Ya ada yang ngomong semacam itu. Mas Hendy pun mencoba mencerna omongan-omongan seperti itu ya, dan akhirnya kan pulang ke sana, laporan lagi sama ibu, bukan pulang dalam artian masuk ke rumah tidur gitu, enggak, ke sana ke ibunya terus ngomong, Bu, orang-orang kayaknya pada seneng Pak Taman meninggal ya Bu. Udah boleh ngomong begitu gitu, kata si ibunya.
Ya iya sih, memang aku juga nggak setuju dengan hal tersebut, kata Mas Hendy. Tapi ya mulut orang-orang itu jahat ya Bu ya. Sama jahatnya kayak Pak Taman. Oh intinya kayak gitu. Dan akhirnya sudah malam itu juga, karena ya takutnya bau atau apa gitu. Jadi pemakaman pun diusahakan malam itu. Sekitar jam setengah 12 malam baru semuanya itu siap, lobang dan yang lain-lain. Akhirnya malam itu pun dimakamkan. Mas Hendy anak kecil ndak boleh sama ibunya. Hendy ndak usah ikut, bapak doang yang ikut ngelayat ke sana sampai ke kuburan. Padahal Mas Hendy itu penasaran banget. Aku tuh pengen ngeliat gitu ya, seperti apa sih acara pemakaman di malam hari. Aku itu ndak pernah, kalau misal ke kuburan itu kan juga siang hari. Itu pun nggak selalu, kalau misal ada orang meninggal, kadang ndak, udah anak kecil ndak usah ikut ke sana, nanti kesambet. Ada yang bilang begitu, akhirnya Mas Hendy nggak ikut. Dan ini momen malam hari, padahal lagi rame. Sebenarnya niatnya itu ngumpet dari ibunya, supaya ndak disuruh pulang, malah ketahuan. Hendy pulang gitu, ndak usah ikut. Akhirnya dia pun pulang. Malam itu selesai, Mas Hendy udah tidur, bapaknya ndak tahu pulang jam berapa. Keesokan paginya ya bapak cerita, Pak semalam gimana Pak dimakaminnya? Ya orang dimakamin ya begitu aja. Serem dah Pak. Ya enggak, orang meninggal yang serem apanya, kata si bapak. Ya enggak Pak, soalnya kan begitu Pak. Begitu gimana? Kan katanya kepalanya pecah Pak, kata si Mas Hendy-nya. Ya kepala pecah kan udah dibenerin lagi, kata si bapak. Nggak kelihatan, orang udah dibungkus pakai kain kafan ya nggak kelihatan. Oh begitu ya Pak ya. Bapaknya itu berusaha menyampaikan informasi yang baik-baik aja begitu ya. Udah selesai malam harinya. Siang itu banyak orang ngobrolin, banyak orang ngomongin masalah Pak Taman, dan ada kekhawatiran itu tadi gentayangan. Itu ada yang ngomong seperti itu. Malam harinya baru jam 7 malam, biasanya kan udah rame gitu ya, masih rame lah jam segitu, lagi rame-ramenya. Ini nggak ada satu orang pun di luar. Ya Mas Hendy kebiasaan memang di dalam, dan biasanya itu nanti mau main sebentar keluar. Ini karena di luar nggak ada satu orang pun, dan ibu itu melarang justru Mas Hendy. Hendy nggak usah main di luar dulu ya. Soalnya di luar sepi, kata si ibu begitu. Oh iya Bu. Mas Hendy pun merasakan itu. Dia pun nurut sama ibunya. Iyalah, aku nggak mau main di luar dulu. Soalnya sepi, serem, malam ini tuh aneh, katanya begitu kan. Dah. Ini baru malam pertama. Mas Hendy merasakan benar-benar malam yang tegang banget. Ini bersama keluarganya. Bahkan saat ngumpul sama kakaknya, Mas Hendy kan punya kakak satu ya. Nah ngumpul di ruang tengah semuanya di sana. Kakaknya itu lagi belajar, lagi urak-urak, lagi gambar-gambar begitu. Mas Hendy cuma ngeributin, bikin pesawat-pesawatan, nyobekin kertas bukunya kakaknya kayak gitu. Tapi apa? Mereka itu merasakan memang benar-benar hening. Seolah-olah apa? Ibu pun kalau ngobrol itu dipelan-pelanin gitu. Itu menambah suasana itu jadi lebih mencekam. Ya Mas Hendy sempat nanyain waktu itu, Bu, kenapa sih ibu ngomongnya pelan, katanya. Siapa bilang baru ibunya tuh normal gitu. Nanti kayak gitu pelan lagi, sampai akhirnya kurang lebih sekitar jam 8 malam Mas Hendy pun disuruh istirahat. Udah yuk kita istirahat, Akhirnya istirahatlah mereka. Malam itu entah jam berapa Mas Hendy itu mendengar setelah tertidur ini dibangunin sama kakaknya. Kakaknya itu namanya Mas Pujo. Hendy, bangun, kata si kakaknya. Tadi tidurnya kan bareng ya mereka berdua. Kenapa Mas? Ada apa Mas? Bapak sama ibu itu bangun, katanya lagi di depan sana. Hah? Emang ada apa Mas? Ya nggak tahu. Yuk tengokin yuk, kata si Mas Pujonya gitu. Akhirnya apa? Si Pujo sama Hendy pun turun dari kasur gitu ke sana, menuju nengokin ke depan, pelan diintip. Ini bapak sama ibunya, ibu itu berdiri di dekat antara ruang tamu sama ruang tengah, di pintunya dekat situ. Bapaknya itu di ruang tamu sana, di pojokan. Terus kayak ibunya, tuh kan Pak, masih kan Pak gitu. Bener kan Pak, tempatnya di situ Pak, kata si ibu itu.
Iya Bu, tempatnya di sini. Nah, terus ini anak-anak kan ngelongok, kalian ngapain ke sini? Sana masuk, kata ibunya. Bu, ada apa sih Bu? Ada apa? Nah, di sana hidungnya Mas Hendy itu menangkap satu aroma, satu bau yang ya tentu saja nggak nyaman. Ada bau amis mendekati bau-bau busuk semacam itu tercium di area ruang tamu di sana. Bu, itu bau apa ya Bu? Ya gitu kata si ibunya. Udah, nggak usah masuk sana, masuk kamar, tidur lagi. Ibunya nemenin mereka berdua akhirnya supaya tidur. Ya Mas Hendy-nya nggak mau, nanya dulu sama ibu. Bu, kenapa sih Bu? Ada apa sih Bu? Ibunya pun akhirnya ya daripada mungkin anak ini nggak tidur, si ibu pun akhirnya ngomong, di ruang tamu sana itu bau bangkai, bau busuk katanya begitu. Loh, bau apa Bu itu Bu? Ya ibu juga nggak tahu, ibunya bilang gitu. Nah si Mas Pujo yang ngomong, bau Pataman kali, ngomong begitu si Mas Pujo. Si Mas Hendy-nya kan jadi ngelirik, maksudnya gimana Mas? Pataman kan udah meninggal, Pataman pulang, bilangnya begitu si Mas Pujonya. Ya otomatis langsung kebayang sama Mas Hendy gitu kan, dapat cerita-cerita dari warga mengenai hantu-hantu begitu, pocong dan sebagainya. Nah Mas Pujo pun jadi cerita, ibunya, udah ndak usah ngomongin kayak gitu, nanti beneran pulang dulu, Ya, Mas Hendy-nya ketakutan, si Mas Pujonya juga sama langsung nutup begini kan, udah tidur, ndak usah, itu paling ada bangkai tikus, kata si ibu bilangnya begitu. Akhirnya sudah malam itu pun mereka lanjut tidur, bapak pun masuk. Terdengar samar-samar bapak sama ibu tuh masih ngobrol-ngobrol di ruang tengah ya. Cuman karena Mas Hendy-nya udah ngantuk banget, akhirnya ya udah skip aja, udahlah biarkan mereka ngobrol. Keesokan paginya ditanya, nggak diceritakan apapun, seolah-olah semalam itu nggak terjadi apa-apa. Nah, malam keduanya memang diadakan acara tahlilan kayak gitu tuh ada, cuman malam harinya terjadi lagi semacam itu. Ada bau bangkai dan kali ini lagi-lagi Mas Hendy tuh dibangunin sama si Mas Pujo. Hendy bangun. Iya Mas, kenapa Mas? Kamu dengar suara itu ndak? Suara apa gitu? Ada suara orang, kayak suara orang nangis gitu ya. Tapi suara laki-laki tapi kayak kayak orang yang lagi nahan sakit atau nahan dingin atau nahan apa gitu. Dan si Mas Hendy-nya pun, Mas itu suara apa Mas? Suaranya Pataman, katanya begitu. Pataman lagi Mas, emang gimana? Pataman itu ada di depan, kata si Mas Hendy. Mas Hendy pun mau turun, Pujo mau turun, tapi balik lagi. Mas, mau kemana katanya? Udah tahu, penasaran, lihat depan yuk, lihat depan. Mas Hendy-nya mau turun, awalnya nggak mau, takut, tapi kamu di sini sendirian nanti itu loh, kata si. Akhirnya apa? Mas Hendy pun nurut gitu, ditakut-takutin, ikut ke depan sana, dan di situ udah ada ibu sama bapaknya. Lagi-lagi si ibu itu dorong-dorong, udah sana masuk. Gak mau Bu, ada apa sih Bu, ada apa? Shh, kata si ibu itu begitu, diem. Nah rumahnya Mas Hendy itu kan masih rumah pakai geribik gitu, pakai anyaman bambu setengahnya. Jadi di situ tuh nggak ada jendela kaca, bener-bener jendelanya ya tutup rapat begitu doang, nggak bisa ngintip-ngintip atau gimana. Suara tersebut terdengar itu bener-bener di samping rumahnya si Mas Hendy, deket banget, suara kayak cuman kehalang sama itu doang. Itu kayak orang nangis, dan akhirnya bapak pun memutuskan, kalian di sini aja ya, jangan ikut keluar. Kata si bapak, iya pak, nurut si Mas Pujo sama Mas Hendy. Bapak pun keluar menuju ke arah samping kiri rumah di sana. Mas Pujonya ikut ke situ, udah dipegangin sama ibunya. Wah Bu, aku mau lihat, kata si Mas Pujo. Terus apa Mas Pujo ikut, Mas Hendy-nya ikut di belakang sana, tapi nggak berani langsung ke sini, langsung ke arah samping sini tuh nggak berani. Ke arahnya ke depan dulu, bapak mana sih? Itu rumahnya Pak Taman kelihatan ya di sana, udah sepi. Ini menuju ke depan sana, nengokin bapaknya ke situ, sama ibunya juga ikut, akhirnya bertiga ke sana mendekat ke arah jalan, nengokin bapak. Nah saat lagi nengokin bapak di sana, disitulah semuanya, ketiga-tiganya, Mas Hendy sama Mas Pujo sama ibunya itu ngelihat semua. Bapak itu lagi berdiri di depan satu sosok yang terbungkus kain kafan. Dia itu lagi berdiri di samping rumahnya si Mas Hendy.
kayak nyender ke arah temboknya tapi nggak nempel, itu cuman begini sambil ngeluarin itu tadi suara gitu. Bapaknya Mas Hendy pun diem aja mendekat ke sana. Ini udah Mas Hendy, Pujo itu sebenarnya udah ketakutan, udah megangin ibunya semuanya. Bu, bapak nanti digigit, bu, nanti dimakan atau apa gitu. Udah enggak apa-apa, kata si ibu. Ibunya pun nggak banyak ngomong, ya takut yang ada. Udah yuk kita masuk. Mas Pujonya nggak mau. Enggak bu, aku mau lihat. Ngeliatin di sana, si bapak jadi begini, sosok pocong tersebut, sosok yang pakai kain kafan itu, masih rapat, nggak terbuka sama sekali. Dan akhirnya, sama bapak itu dibuka. Ini seingatnya Mas Hendy ya, nggak tahu dia melihat langsung, atau waktu itu cuman lagi ya yang kebawa sekarang itu adalah memori bagian dari imajinasi dia atau apa gitu. Tapi anggap aja melihat langsung kejadian tersebut. Bapak itu ngebuka mukanya dan beneran itu adalah mukanya mirip dengan mukanya si almarhum Pak Taman yang sudah meninggal itu. Dan apa? Mukanya Pak Taman itu ketawa, nyengir begini. Cuma nyengir, bapak itu cuma bilang istighfar astagfirullahaladzim, terus mundur begitu ya. Pak Taman sudah ya pulang sana, bapak itu samar-samar terdengar bilang seperti itu. Dan akhirnya apa? Ibunya narik si Mas Hendy, narik si Pujo, masuk ayo buruan masuk ke sana, ditarik semuanya. Bapak pun pergi nyusul masuk ke dalam. Saat masuk ke dalam, bapak itu tangannya tuh begini gitu ya. Pak, gimana Pak? Jangan pegang Bapak dulu, jangan pegang Bapak. Bapak pun menuju ke belakang, cuci tangan dan sebagainya. Setelah itu Bapak masuk lagi. Nah, begitu masuk lagi, Pak, itu siapa Pak? Dan suara dari yang tadi, suara yang itu udah hilang. Pak, itu Pak Taman, Pak. Iya, Bu, gitu. Itu Pak Taman, cuman ya nggak tahu Pak Taman kan udah dikuburin, tapi nggak tahu yang Bapak lihat sih mukanya Pak Taman. Ya mirip-mirip kayak Pak Taman semacam itulah. Cuman yang kali ini tuh lebih serem, Bu. Udah nggak apa-apa gitu ya. Udah nggak apa-apa. Wajar mungkin karena hal ini diomong-omongin sama warga. Akhirnya kejadian benar seperti ini. Ya malam ini di rumah kita. Semoga besok di rumah warga itu yang ngomong-ngomongin kayak gitu. Kita malah kan yang nggak ngomong-ngomongin ya Bu ya. Iya Pak. Ya sudah. Yuk istirahat. Akhirnya malam itu mereka pun istirahat. Pujo sama Mas Hendy akhirnya nggak berani tidur sendirian. Mereka pun gabung sama orang tuanya di situ. Karena di kamar sempit, mereka pun pindah ke ruang tengah. Gelar 2 tikar ditumpuk, atasnya pakai kasur, udah tumplek-blek di sana. Tidur empet-empetan berempat di situ. Dan ya tidurnya jadi pules, jadi anget, enak lah pokoknya ya. Sementara malam itu mereka tertidur. Keesokan paginya itu geger, mulai rame, banyak cerita-cerita dari warga. Nah, keluarganya si Mas Hendy sendiri belum membuka cerita atau pengalaman yang tadi malam, tapi justru sudah mendengar cerita dari warga yang lain. Ini saat ibunya Mas Hendy beli sarapan, itu udah ngomong-ngomong, Bu, semalam Bu katanya di rumahnya Bu Marni sana itu ada yang nangis Bu di pojokan Bu. Suaranya suara laki-laki. Mirip seperti suaranya Pak Taman, katanya begitu. Ibunya Mas Hendy kan udah dipesenin sama bapak, jangan diomong-omongin Bu, kasihan. Kita tetangga dekatnya gitu. Jadi jangan diomong-omongin. Ibunya Mas Hendy pun menahan gitu. Rasa-rasanya pengen di rumah saya aja begitu, pengen ngomong kayak gitu tapi ditahan gitu ya. Oh begitu ya Bu, berarti serem banget. Mbak sampai itu yang deket rumahnya ndak takut ya Mbak ya? Ndak didatengin atau gimana ya? Lah udahlah, saya nggak mau bahas seperti itu, nanti malah sayanya takut katanya. Hati-hati loh Mbak, nanti sampai itu paling deket, nanti didatengin loh. Padahal dalam hatinya, orang aku duluan kali yang didatengin, tapi hal itu tetap ditahan, nggak diomong-omongin. Akhirnya pulanglah ibunya si Mas Hendy, cerita semuanya sama bapaknya, Pak, aku dapat cerita Pak sama warga begini-begini, dan hal itu kayak gitu. Makin memanas, makin jadi bola liar kemana-mana gitu ya. Orang-orang itu jadi ngomong-ngomongin, ya malam harinya jadi tambah sepi. Keluarga Pak Taman sendiri kan memang membatasi diri dari warga gitu. Memang jarang ngobrol sama warga. Ya warga sendiri nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarga tersebut. Intinya semuanya cerita itu makin kuat, makin rame, dan teror itu beneran terjadi.
banyak cerita-cerita ya begitu. Katanya ada satu sosok memang pakai kain kafan, dibungkus mirip sosok pocong, dibungkusnya itu rapet tanpa muka, suka jalan-jalan kalau malam, dan nangis kondisinya. Nangisnya itu mirip persis seperti yang Mas Hendy dengar. Ditambah lagi pagi harinya saat lagi sarapan, ibu itu habis beli sarapan cerita sama bapak itu sebenarnya nggak enak badan. Setengah 8 mau berangkat kerja, tiba-tiba bapak itu muntah-muntah. Bapak itu sakit dan ya makin kuat dugaan ibunya kalau semalam itu beneran bapak itu kayak udah ketempelan sama yang begitu-begitu ndak bagus, dan akhirnya bapaknya si Mas Hendy pun jatuh sakit. Nah di luar itu kan kayak gitu, makin ini. Suasana di rumahnya Mas Hendy sendiri jadi makin gak nyaman dengan sakitnya bapak ini. Kalau misal ada apa-apa, satu-satunya orang yang bisa diandelin gitu itu kan cuman bapak. Nah bapak sendiri kondisinya lagi sakit seperti ini, nanti gimana ya gitu, nanti gimana kalau misal Pak Taman masuk ke dalam rumah gimana ya. Cuman hal itu memang gak terjadi. Yang terjadi itu justru di rumah orang-orang. Nggak tahu sebenarnya beneran enggak gitu ya. Warga itu pada mengaku mereka itu didatengin, ada yang ngetok-ngetok, tapi bentuknya itu macam-macam. Kalau yang Mas Hendy itu kan cuma nangis di samping rumah gitu ya. Nah ini warga yang lain itu katanya ada yang sampai diketokin, terus ada yang bilang assalamualaikum, ada yang bilang kayak gitu, terus ada yang memang nangis di samping, terus ada yang ngelihat lagi berdiri di lorong di pinggir rumah di sana. Banyak versi dari warga. Masalah kebenaran dari apa yang dikatakan oleh warga itu ndak tahu kebenarannya itu gimana. Tapi yang jelas untuk keluarganya Mas Hendy sih memang mengalami hal tersebut. Tapi yang ditekankan atau ditegaskan oleh Bapak itu bukan Pak Taman. Pak Taman itu sudah meninggal. Memang ada kepercayaan berapa hari dia pulang atau apa. Ya terlepas dari kepercayaan tersebut, harusnya dia itu di rumah sendiri, bukan di sini, bukan di rumah tetangganya yang bukan siapa-siapa. Nah, sempat ibunya ngomong, Pak, mungkin Pak Taman mau minta maaf sama Bapak kali. Bu, udah Bapak maafin sejak kejadian itu dulu gitu. Itu Bapak udah maafin, udah nggak berpikir. Bapak memaklumi, Pak Taman itu memang orang lagi berada di atas. Dan biasanya orang kalau lagi di atas itu seperti itu. Orang yang di bawah kayak gitu aja banyak, ini apalagi orang yang lagi di atas, Bu. Jadi ya sudahlah, kita maklumin aja kayak gitu. Yang penting kita nggak dirugikan, beras kita nggak dicomot, sendal kita nggak diambil, intinya kayak gitu ya. Semuanya itu udah baik-baik aja. Kalau masalah sikap-sikap seperti itu balik ke orang-orangnya aja lah. Kita nggak usah terlalu ambil hati. Lagian kita tahu siapa diri kita. Kita itu hanya orang biasa. Mungkin Pak Taman melihat kita, ya apa sih elu gitu, gampangannya tuh kayak gitu. Bapak itu selalu ngadem-ngademin dalam kondisi yang sakit tersebut. Dan sekitar 3 hari Bapak sakit, Bapak ndak kerja, alhamdulillah akhirnya sembuh. Saat Bapak sembuh, suara itu kembali muncul. Cuman kali ini suara ketawa. Suara ketawa kayak orang yang ketawa sendiri, kayak gitu, di pojokan, lagi-lagi di pojokan sana. Nah bapaknya itu mau keluar lagi waktu itu, cuman dilarang sama ibu. Pak, udah ndak usah keluar, biarin aja Pak, biarin ketawa sampai pagi, sampai capek, katanya begitu. Udah Pak, ndak usah diurusin. Iya Bu, ibu ndak mau Bapak sakit lagi. Akhirnya Bapak pun ndak keluar, memilih ya sudah berdiam di sana, dan akhirnya suara-suara atau teror-teror itu pun menghilang begitu saja. Dan ternyata setelah udah tenang, ini dari pihak keluarganya Pak Taman ini tembus cerita. Ada satu tetangga katanya diceritain, tapi ndak tahu ini cerita beneran atau enggak. Keluarganya Pak Taman pun mengalami hal yang sama. Katanya bapak itu pulang, cuman dalam kondisi yang seperti itu, tahu-tahu tidur di kamar di sana, dan ya tidurnya dalam pakaian yang kayak gitu, yang udah dibungkus semacam itu. Motornya sendiri itu kan waktu itu masih di polisi ya, masih di kantor polisi sana. Nggak tahu, itu nggak ada yang ngurusin motor dan sebagainya. Soalnya motornya juga rusak parah waktu itu. Nah,
itu keluarganya mendapat teror semacam itu. Bahkan siang hari pun ini ada waktu itu istrinya Pak Taman mau ke toilet sana. Nah, saat berada di toilet, ini ngedengar ada suara ada suara ngedehem, dan itu adalah suaranya Pak Taman. Akhirnya nggak jadi masuk ke sana. Banyak yang dialami oleh keluarganya si Pak Taman. Tetangga-tetangga pun seperti itu, tapi kurang lebih perasaan atau teror itu hilang dalam kurun waktu sekitar 2 minggu. Hilang begitu saja, kehidupan kampung pun kembali menjadi normal, menjadi ramai lagi, dan sepeninggal Pak Taman, keluarganya Pak Taman, istrinya, anak-anaknya, itu mulai agak sedikit lemes, mulai bergaul dengan warga, termasuk dengan keluarganya si Mas Hendy. Awalnya ya baik-baikin, ngirim makanan dan sebagainya. Keluarganya Mas Hendy pun sebaliknya, tapi ada keraguan sama keluarganya Mas Hendy, ibunya terutama. Pak, ini aku kalau misal kirim ke keluarganya Pak Taman sana, apa mereka mau makan ya Pak ya? Takutnya mereka jijik Pak. Ya, ndak usah mikir ke sana Bu. Kalau mau ngasih aja, tapi ndak usah banyak-banyak, katanya begitu. Oh ya sudah Pak, jadi kalaupun misal dibuang, nggak dimakan, ya nggak terlalu rugi, kata si bapak gitu ya. Udah gitu aja Bu, nggak usah dipikir yang ribet-ribet. Dan ya alhamdulillah semuanya tuh jadi makin baik. Itu aja satu cerita dari Mas Hendy yang semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua di hari Jumat ini. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.